Iya, sosok astral yang berwujud wanita itu mengikutin saya ke Tasik ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Diki Wahyudi di channel cerita misteri yang ada di sekitar kita dan dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Untuk malam ini kita masih bersama narasumber kita bersama Mas Arif Wong. Ya, Sehat Mas? alhamdulillah. Baik, pengalaman atau cerita misteri apa Mas ya yang mau di-sharekan ke teman-teman di sana yang mau Mas bagikan? Silakan Mas. Oke. Mas Diki, ya kita alhamdulillah ya malam ini kita berjumpa lagi ya dengan kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga ke dalam keadaan sehat dan baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita. Ini pengalaman saya, tetapi lebih tepatnya pengalaman teman ya. Hanya saja ini masih satu lokasi, satu kontrakan dengan yang cerita sebelumnya ya, yang ada sosok wanita itu. Iya. Nah, jadi kejadiannya itu masih sama sekitar 10 tahun yang lalu, bertepatan di Kota Banjar. Waktu itu kejadiannya itu pas jam 12 malam. Jadi mungkin karena kita itu di satu kontrakan itu kan isinya kuli panggul semua ya, bisa dikatakan kuli panggul lah. Siangnya itu udah kerjanya capek, kemudian pulangnya juga kebetulan malam. Mungkin teman saya itu lupa bersih-bersih atau gimana ya, Langsung tidur ya, posisinya. langsung tidur karena memang saking capeknya gitu. Dan tepat jam 12 malam itu kebetulan tetangga ada yang punya jam yang bunyi itu, yang jam-jam jadwal gitu ya. Gitu. Nah, pas dengan bunyi jam itu teman saya teriak-teriak, tolong, jam 12 malam teriak-teriak kan otomatis bangun semua tuh. Ada apa ditanya. Dia nggak sanggup ngejawab. Jadi dengan wajah yang super ketakutan, pucat, panik, segala macem lah. Kita dari jumlah 7 orang, itu termasuk saya ya, 7 satu termasuk rumah saya, itu ya. yang jadi 6 orang itu menunggu jawaban dari teman saya. Orang ditanya tapi nggak ngejawab. Dia cuman, jadi pokoknya ngeliatin ekspresinya itu takut banget gitu ya. Sininya juga jadi ikut panik, kenapa gitu, apa sakit atau kenapa itu, tolong tapi dia nggak nyebut apa-apa. Setelah beberapa menit kemudian mungkin teman saya udah ngerasa paniknya turun atau takutnya turun, udah tenang lah ya. Ya tenang, dia mulai menjawab. Tadi saya melihat sosok. Sosok apa sih? Kan otomatis kaget semua karena yang lain nggak, sebelumnya belum pernah, kecuali Belum saya ada ya, kejadian. kecuali saya. Yang lain di tempat itu belum pernah mengalami hal-hal yang aneh. Dengan lantang teman saya menyebut sosok tinggi besar hitam. Tinggi besar ya. Kan saya juga merinding nih. Berarti posisinya si teman Mas Arif itu sendiri di kamarnya? Sendiri, kebetulan sendiri. Nah, oh ya, jadi balik lagi nih sedikit ya. Kan saya posisinya di kamar pojok ya. Paling pojok sendirian, dan teman-teman saya nggak mau di kamar itu. Dan teman saya kebetulan di kamar depan ya. Asumsi saya kan kalau kamar depan itu kan enak ya. Nggak terlalu menyeramkan. Justru kamar saya yang paling menyeramkan. Tapi kok aneh gitu dia. Ya mungkin namanya makhluk itu kan dimana-mana ada lah ya. Teman saya ngejawab itu, dan akhirnya untuk pindah kamar ditarik. Pas saya sesudah tarik kejadian ya, itu. Sesudah kejadian itu saya tarik, oke, tidur bareng sama saya aja di kamar. Dia nolak dengan alasan karena saya sempat cerita.
Oh, yang Jadi iya cerita bahwa saya itu 3 malam berturut-turut diganggu ya, bukan diganggu ya, mungkin lebih didatangi apa ya? mungkin pengen perkenalan mungkin sama saya ya, sosok astral itu ya. Dan akhirnya gabunglah sama temen yang di kamar tengah. Iya. Daripada ketakutan, kasihan Jadi juga ngumpul udah semua malam. di tengah ya. Iya, jadi ngumpul di kamar tengah nih. Eh, saya masih posisi di pojok, kamar pojok sendirian. Nah, setelah kejadian itu, teman saya setiap pulang kerja, setiap mau pulang nih, pasti nungguin saya Karena atau nungguin takut. yang lain gitu, karena takut. Jadi karena takut, ya pokoknya memang kondisi waktu jam kerjanya memang pulangnya malam terus kebetulan gitu. Jadi mendingan memilih untuk menunggu salah satu teman agar ada teman di kontrakan. Berarti pulangnya itu jam pulangnya nggak barengan? Kebetulan nggak bareng-bareng. Nah, setelah 1 minggu, sekitar 1 minggu ya, kalau nggak salah dulu itu 1 minggu, teman saya itu memutuskan untuk pindah kontrakan. Karena kejadian itu, jadi masih panik trauma. Ya oke, nggak apa-apa sih, mungkin udah pilihannya sih. Berarti ngontrak di rumah itu berapa lama Mas? Si teman yang Mas tadi yang kalau teman saya itu hanya sekitar 4 bulan gitu. 4 bulan. 4 bulan. Soalnya kejadian itu kan udah di akhir-akhir 4 bulannya gitu. Sebelumnya ada kejadian apa enggak? Nah, justru itu sebelumnya itu nggak ada sama sekali. Jadi ini mah kayak yang apa ya? Ya mungkin kitanya aja sih yang kurang, mungkin bagi makhluk-makhluk itu kita kurang sopan atau gimana gitu kan, bisa Terus juga. ditambah sama kondisi juga lagi lelah Iya, ya, kondisi capek lagi ya. lelah. Nah, jadi itu sekilas cerita dari kisah Teman kerja ya, teman kerja, teman satu kontrakan. Jadi energinya itu kerasa. Dan setelah beberapa bulan itu saya kebetulan dipindah tugas. Pindah tugas Ke Tasik. yang Kota tadinya dari Tasik. Banjar ya. Ya, tadinya di Banjar, dipindah ke Tasik itu tahun pertengahan 2012. Saya pindah ke Tasik. Saya posisinya ngontrak ya, di kontrakan baru nih di Tasik ceritanya. Awal-awal biasa rutinitas, maksudnya nggak ada hal yang aneh gitu ya di kontrakan ya. Nah, pada suatu ketika itu malam sekitar jam 2, jadi persis ya kayak kejadian di Banjar ya. Itu jam 2 malam. Dan pada saat di Banjar, kejadian itu kan posisi saya kan lagi biasa lah ya, kenakalan remaja. Oh iya. Pas di Tasik itu saya hilaf, namanya manusia kan ya, kan bisa saja itu kambuh gitu, penyakitnya kambuh, goyang lagi, kenakalan remaja. Dan sosok itu ternyata masih sama dengan sosok yang di Banjar. Dulu di Banjar. Iya. Yang Jadi wanita ceritanya tadi itu ya. Iya, sosok astral yang berwujud wanita itu mengikutin saya ke Tasik ternyata. Dan masih sama, maksudnya sama yang dialaminya itu jam 2 itu saya disuruh bangun dalam mimpi ya, dalam mimpi disuruh bangun, kemudian saya disuruh ya wudhu lah, terus berdoa lah ya, intinya ya memohon ampun lah gitu intinya. Dan akhirnya saya langsung bangun spontan dan panas dingin, pokoknya keringet lah gitu ya, karena kenapa kok sama gitu, sama persis yang di Banjar kejadiannya gitu. ya. Kejadiannya gitu. Dan itu berlangsung lama di Tasik Mas? Berlangsung lama. Kan kalau yang di Banjar 3 hari ya? Iya, 3 hari. Kalau di Tasik sama berturut-turut? Berturut-turut sama 3 hari. Dan masih sama, jamnya sama. Jam 2 malam? Jam 2 malam. Dan untuk jadi sosok astral ini mengajak saya untuk berbuat kebaikan gitu. Positif lah. Positif. Makanya jadi saya nggak terlalu porno ya, nggak terlalu parno gitu pikirannya. Jadi memang disuruhnya saya untuk lebih mendekatkan diri lah ya kepada Sang Pencipta gitu. Setelah itu
masih ada gangguan lagi gak? Alhamdulillah setelah saya berubah ke arah yang Lebih baik lebih baik gitu, dan sosok itu mulai mungkin nggak terlalu sering datang dalam mimpi ya. Cuman masih kadang-kadang masih datang, dan ada kejadian yang mungkin nggak perlu diceritakan lah. Yang intinya saya pengen hidup normal seperti manusia biasa gitu. Jangan Ya, ada gangguan-gangguan dari Iya. hal gitu ya. Nah, setelah saya menyebut itu pas malam Jumat ya. Malam Jumat di Tasik. Intinya dia pamitan. Oh, sempat pamitan juga. Iya, sempat pamitan. Jadi nggak oke, kalau memang maunya Mas seperti itu, saya nggak bakalan datang lagi. Oh. Ya, sempat pamitan. Saya juga bingung juga ini. Dalam mimpi tapi si Dalam pamitan mimpi, itu. iya dalam mimpi. Jadi si sosok itu datang ketika Mas Arif suasana hidupnya lagi agak belok ya. Belok lah ya biasa. Diingetin lagi dia datang. Iya iya betul. Gitu. Jadi seperti Sampai itu. Mas Arif pengen pamitan jangan datang lagi. Iya, karena saya rasanya lama-lama risih juga. Diganggu terus sama gitu ya. Jadi disebut diganggu, sebetulnya bukan ganggu sih, malah justru mengingatkan terus ya. Jadi untuk jangan belok gitu. Risihnya di sisi mana Mas? Kan bagus itu, positif buat ngingetin Mas Arif. Mungkin dalam hati kecil saya ya, takutnya Keterusan. kalau dalam bahasa Sundanya itu bisi bogoh, si makhluk astralnya itu ke saya. Jadi saya agak takut gitu. Makanya ya udah, mendingan saya pengen hidup normal aja gitu. Dan pada akhirnya terus sampai sekarang nggak pernah. Alhamdulillah. Ya, sekarang di tahun 2021 itu kejadian dari 2012 terakhir sampai tahun 2021 itu nggak pernah. Ya, siap. Jadi teman-teman buat tadi kata Mas Arif, sosok wanita yang selalu mengganggu Mas Arif. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa tonton kembali di video sebelumnya ya. Jadi sebelumnya Mas Arif bercerita tentang makhluk wanita itu ya Mas ya? Iya betul. Yang mengganggu Mas Arif di 3 hari berturut-turut ya. Iya betul. Link videonya ada di deskripsi di bawah. Bila teman-teman penasaran mungkin ya sama sosok itu. Baik Mas Arif, terima kasih ceritanya. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi lah gangguan-gangguan atau hal-hal mistis yang Mas Arif alami. Semoga sehat selalu. Teman-teman, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.